wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kami akan mempresentasikan tentang implementasi IRP pada PT Pertamina. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Yuda Pandu Wibisono, yang kedua ada Uli Saadah, yang ketiga ada saya sendiri, Fitra Tumtus. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian IRP. IRP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa yang berperan untuk mengintegrasikan atau mengotomatisasikan sebuah proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, dan distribusi pada sebuah perusahaan. IRP sendiri merupakan perkembangan dari MRP2, yaitu Manufacturing Resource Planning. Nah, MRP2 ini berfungsi untuk mengontrol semua aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas dan sumber daya manusia. Nah, MRP2 ini merupakan pengembangan dari MRP. Ya, PT Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, PT Pertamina juga termasuk perusahaan perseroan di mana menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan usaha lain yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi. Pertamina dalam menerapkan IRP, yaitu menggunakan software IRP versi SAP R3, tetapi pada tahun 2009 PT Pertamina sudah menggunakan software IRP versi MySAP atau sering disebut dengan MySAP 2005. MySAP 2005 ini akan membantu perusahaan di dalam manajemen jalur supply, manajemen hubungan dengan konsumen, manajemen hubungan dengan penyuplai, dan manajemen hubungan masa edar produk. PT Pertamina dengan lingkup bisnis yang luas dan besar tentunya memerlukan sebuah software untuk mengendalikan semua proses bisnisnya agar terintegrasi dengan tepat. Nah, itulah sebabnya PT Pertamina memilih software MySAP. Penerapan ERP. Tujuan penerapan ERP pada PT Pertamina adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Tujuan yang lain adalah yang pertama, otomatis dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Proses bisnis yang sudah ada menerapkan ERP di perusahaan PT Pertamina adalah sebagai berikut. Yang pertama, HR, Human Resource Management. Yang kedua, FI, Financial Accounting. Yang ketiga, PP, Production Planning. Yang keempat, SD, Sales and Distribution. Yang kelima, MM, Material Management. Dan yang keenam adalah PM, Plant Maintenance. Kendala-kendala dalam penerapan ERP. Yang pertama, perusahaan harus membayar mahal untuk ERP dan konsultan. Yang kedua, adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam penerapan perangkat lunak ERP. Yang ketiga, kurangnya training dan pembelajaran SDM. Yang keempat, implementasi memerlukan banyak tenaga ahli. Yang kelima, cacatnya proses seleksi software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagram proses bisnis IRP pada Pertamina. Nah, di sini ada investors management, ada financial application, dan juga ada manufacturing application. Ketiga ini disebut suppliers yang berarti pemasok. Dan sedangkan sales application dan service management berarti itu customer yang berarti pelanggan. Sesudah itu juga ada human resource management yang berarti sumber daya manusia. Semua yang kami sebut tadi itu termasuk central database. Sesudah central database ada reporting,
yang disebut membuat laporan. Sesudah saya menjelaskan tentang diagram tadi, mencakup semua tentang sentral database. Nah, juga ada manfaat penerapan IRP. Manfaat penerapan IRP terdiri dari 6 macam. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, komunikasi menjadi lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan BNEF atau profit perusahaan. Yang keempat, mengurangi dalam biaya-biaya kualitas. Dan yang kelima, juga ada meningkatkan akurasi informasi dan kemampuan pembuatan keputusan. Dan yang terakhir juga ada mengurangi shift team order. Nah, sesudah kami menjelaskan tentang manfaat penerapan IRP, juga ada kekurangan dalam penerapan IRP. Kekurangan dalam penerapan IRP ini terdiri dari 5. Contohnya, sistem IRP sangat mahal, terus juga ada sulit beradaptasi dengan jangka panjang, dan yang ketiga juga ada kayak seperti mensupport jangka panjang dari vendor, dan yang keempat juga ada terlalu banyak fitur dan kompleks yang digunakan dalam end user. Dan yang terakhir ini juga ada personil yang tiba-tiba dibebani dengan tanggung jawab terlalu lebar, kemudian mental dan keahliannya menjadi berkurang. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.